Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adiaksa, kembali lagi bersama kita pada podcast Jamet Jaksa Mengedukasi Kejaksaan Negeri Banyuasin. Pada podcast hari ini, kita akan mengangkat tema terkait lelang serentak yang dilaksanakan secara nasional oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Tentunya pada hari ini saya tidak sendiri. Kita kedatangan dua narasumber yang tentunya sangat keren dan ditemani oleh Kasih Intel Kejaksaan Negeri Banyuasin. Izin Bapak, Mbak Lia mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kang Cepi duluan. Ya, yang pertama saya sebagai Kasih Intel di Kejaksaan Negeri Banyuasin dan kebetulan saya baru di sini sebagai Kasih Intel. Di sini kita punya produk yang namanya Podcast Jamet dan dalam acara hari ini kita mau nanyakan terkait dengan lelang serentak ya. Lelang serentak yang akan diselenggarakan dalam 1 minggu ini. Nah, ini produk dari Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung yang nantinya diselenggarakan secara serentak seluruh Indonesia terhadap penjualan barang-barang rampasan. Nah, yang dikelola dibantu oleh pihak ketiga yaitu KPKNL ya. Ya, gitulah. Oke, Bapak Haris mau sendiri? Saya perkenalkan mungkin di sini di podcast kali ini baru kali ini ya. Saya ikut podcast yang diadakan oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Banyuasin. Kemudian tadi sudah memperkenalkan diri. Kasih Intel kita ini juga masih baru, masih seger-segernya, masih semangatnya. Saya sendiri Abdul Haris Augusto selaku Kasih Datun Kejaksaan Negeri Banyuasin dan juga sekaligus selaku pelaksana harian Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Banyuasin. Ini itu selanjutnya Kak Lia, silakan. Ya, terima kasih. Diri dulu. Jadi perkenalan singkat ya, perkenalkan saya Lia ya, saya salah satu petugas dari PAPBB ya, Pemulihan Aset seperti itu. Salam kenal untuk semuanya. Salam kenal. Nah, Sobat Adiaksa, inilah pembicara kita pada hari ini. Oke, mungkin langsung saja kita mulai Pak ya. Sebelum kita masuk pada pembicaraan inti kita, mungkin kita pembukaan dulu nih Bapak. Nah, biasanya dalam kalau kita membahas barang bukti di kejaksaan itu kan biasanya kita itu suka mendengar barang yang disita dan barang yang dirampas oleh negara seperti itu. Nah, mungkin bisa tolong dijelaskan Bapak, apa tuh perbedaan barang yang disita dan barang yang dirampas seperti itu? Iya, baik, mungkin selama ini mungkin masyarakat juga masih belum paham atau belum mengerti ya bagaimana apa itu misalnya disebut barang bukti, disebut barang sitaan atau benda sitaan ya. Betul, terus Bapak. Juga disebut barang rampasan dan ini tadi terkait barang rampasan yang akan dilelang begitu. Nah, jadi kalau barang sitaan atau benda sitaan itu adalah benda atau barang yang dilakukan penyitaan oleh pihak yang berwenang ya. Misalnya dalam hal ini kalau kita bicara dengan barang pihak yang berwenang ya salah satunya aparat penegak hukum. Ya, itu tadi bisa jadi banyak jenis ya, banyak bentuk ya. Kalau kita bicara di sini terkait barang yang akan dilelang bisa berupa bergerak, benda bergerak atau tidak bergerak. Nah, banyak juga ada juga berupa dokumen. Kalau disita itu berupa dokumen misalnya kalau terkait dalam perkara-perkara tipikor contohnya. Tapi kalau kita bicara di sini benda sitaan barang sitaan itu adalah barang yang dilakukan penyitaan yang secara hukum oleh pihak yang berwenang, bisa jadi tadi benda bergerak maupun tidak bergerak. Kemudian kalau barang rampasan sendiri, kalau barang rampasan itu kan kalau disebut dirampas itu adalah barang yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ya, inkrah dari pengadilan sampai tingkat akhir ya, benar-benar putusan sudah inkrah misalnya sampai ke Mahkamah Agung contohnya. Nah, itu bisa jadi barang itu dilakukan dimusnahkan, bisa contohnya kalau perkara-perkara narkoba, terus juga kalau
dia kalau di sini kita sebut bakal dilelang, dia artinya dirampas untuk negara. Nah, kalau dirampas untuk negara ini salah satu penyelesaiannya adalah dilakukan pelelangan, gitu ya, Kang Cepi ya. Iya. Mungkin ada tambahan dari Bapak, Mbak? Coba kita mau tahu dong bagaimana kriteria terhadap barang rampasan yang bisa dilakukan lelang sama yang nggak bisa dilakukan lelang. Nah, akibat dari putusan yang tadi disampaikan sama Pak PLH. Nah, itu bagaimana kriterianya penentuan dari barang rampasan yang bisa dilelang sama yang tidak bisa dilelang, dirampas untuk negara. Ya, coba Boleh. kali ya, yang punya nilai lah itu. Ya, jadi gini, itu kan kalau namanya barang rampasan kan pasti dirampas untuk negara, otomatis kan sudah beralih kepemilikan ke negara, milik negara. Jadi biasanya kalau barang rampasan itu pasti eksekusinya ke ini lelang dan juga bisa melalui PSP. Jadi tergantung dari barang itu sendiri ya. Misalnya memang ada beberapa barang rampasan yang dipergunakan untuk pemakaian di internal ataupun juga dibutuhkan oleh pihak luar, biasanya kita bisa dalam bentuk PSP ataupun hibah. Dan juga kita kan ini kan dinilai dulu nih barang rampasan itu. Jadi ada beberapa barang yang mungkin tidak memiliki nilai. Nah, kalau barang rampasan itu tidak memiliki nilai ataupun tidak layak untuk dilelang, otomatis kita akan musnahkan itu. Cuman untuk memusnahkannya itu pun tidak langsung kita musnahkan, otomatis kita melaporkannya ke Badan Pemulihan Aset kita dulu. Itu untuk barang rampasan bisa juga untuk dimusnahkan. Tidak harus dilelang ataupun juga dipergunakan untuk pihak lain ataupun internal. Itu sih. Sejauh itu sih untuk kriterianya sih. Oh gitu, berarti dengan kata lain terhadap barang rampasan ini ada juga ya yang dirampas untuk negara tapi pada akhirnya tidak memiliki nilai. Iya, betul. Nah ini kita mau tahu nih terhadap penilaian yang dilakukan terhadap barang rampasan tersebut, apakah itu terlihat objektif? Maksudnya siapa sih yang menilai sebenarnya terhadap barang rampasan tersebut gitu? Kan nantinya akan dilelang nih. Benar. Kira-kira kalau itu mungkin bisa saya sampaikan kalau terkait kita kan Badan Pemulihan Aset ya, dan kalau turunannya itu ke seksi pemulihan aset kalau di Kejaksaan Negeri itu kita bekerja sama dengan pihak DJKN ya. DJKN-nya betul. KPKNL dalam hal ini kita kalau di Banyuasin itu dengan KPKNL Palembang. Nah, jadi terkait penilaian keabsahannya seperti itu ya, bagaimana penilaiannya, objektivitas penilaian ataupun jadi kita serahkan ke memang yang berkompeten begitu ya, pihak yang ketiga punya, berarti pihak ketiga yang punya kompeten. Jadi kita tidak menilai sendiri, bukan maunya kita misalnya nilai ini harus berapa misalnya. Nah, jadi memang kita memberikan kita berkolaborasi, bekerja sama dengan pihak KPKN Palembang dalam hal ini, dan kita meyakinkan bahwa ini dinilai secara objektif oleh pihak yang memang punya kewenangan terhadap barang tersebut begitu, untuk menilai barang begitu. Ya, itu sekali. Oke, nah Sobat Adiaksa tadi sudah dijelaskan terkait barang bukti sitaan dan barang bukti yang dirampas. Jadi Sobat Adiaksa tidak perlu bingung lagi. Oke, next kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah Pak, bidang PAPBB ini kan bisa dibilang bidang yang cukup baru Pak ya di Kejaksaan ya. Nah tapi dengan bidang baru ini melaksanakan lelang yang dilaksanakan secara nasional, itu kan berarti lelang yang cukup besar lah Pak ya. Itu apa tuh Pak urgensinya diadakannya lelang secara nasional ini kira-kira? Baik, kalau tadi dikatakan bahwa pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti ya kalau di Kejaksaan Negeri ya, cuma kalau di Kejaksaan Agung itu Badan Pemulihan Aset. Memang kalau Badan Pemulihan Aset sendiri itu baru ya, terbentuknya baru. Tapi kalau untuk pengelolaan barang bukti itu sejak tahun 2018 ya sudah mulai diisi begitu ya, seksinya itu sudah ada di Kejaksaan Negeri. Namun di Kejaksaan Tinggi terkait asisten pemulihan aset maupun kepala Badan Pemulihan Aset di Kejaksaan Agung itu memang
baru terbentuk begitu ya. Nah, jadi di tahun ini ya di 2026 ini Badan Pemulihan Aset memang menargetkan dilakukan lelang serentak ini adalah salah satunya kita di waktu dekat ya, selain memperingati kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, salah satu urgensinya adalah kita akan memperingati hari lahir Kejaksaan ke-81 di tanggal 2 September tahun 2026. Nah, jadi salah satu yang menjadi pimpinan memberikan dalam rangka tadi ya, dalam rangka peringatan tadi, salah satunya adalah mengirimkan kegiatan lelang serentak ini seluruh Indonesia. Jadi kemarin juga terus dilakukan Fitcon ya dengan Kejaksaan Agung, bahwa lelang serentak ini itu masyarakat tuh memang sangat antusias, apalagi di seperti kita juga ya, terus di kota-kota besar itu benar-benar dipajang begitu, seperti showroom gitu, sampai dibuat seperti showroom sehingga masyarakat bisa melihat barang yang akan dilelang tuh seperti apa sih. Memang di tiap kota atau tiap daerah berbeda-beda ya. Jadi kalau di daerah-daerah lain mungkin ada sampai misalnya berupa tanah, ada juga begitu ya. Ada juga mungkin mobil-mobil mewah. Kalau kita sering melihat di televisi, misalnya contohnya aja kan, kalau contohnya kadang yang sering tergambar gitu kan adalah sitaan-sitaan dari perkara tipikor ya, perkara korupsi memang biasanya, atau perkara TPPU ya, begitu ya Kang Cepi biasanya. Jadi memang benar-benar nilainya besar. Nah, begitu. Kalau untuk di ini ya kan mana berbeda-beda macam-macamnya gitu. Berarti setiap Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia punya barang-barang yang berbeda ya? Iya, betul. Jadi dengan diselenggarakannya secara serentak lelang ini, diharapkan masyarakat juga bisa ikut ya. Iya. Nah, ini kita mau tahu nih, maksudnya terhadap lelang yang mau diselenggarakan sama BPA ya, maksudnya yang terintegrasi ke Kejaksaan Negeri semuanya. Nah, masyarakat nih gimana nih syaratnya kalau mau ikut? Mereka kan rata-rata bertanya nih, bagaimana sih Pak kita syaratnya mau dapat barang lelang? Nah, terus juga nah, itu yang pertama ya. Terus juga terkait kondisi kan mereka nih. Iya. Kondisi nih kita nggak tahu nih. Ini kan asal mula barangnya rata-rata dari tindak pidana ya pastinya kan, baik itu tindak pidana umum ataupun tindak pidana khusus seperti apa yang tadi disampaikan Pak Haris kan. Iya. Nah, itu gimana kondisinya? Apakah kita diperkenankan untuk mengecek? Nah, itu terkait di Kejaksaan Negeri Banyuasin ini, terkait lelang serentak ini, kapan nih kira-kira masyarakat nih diperkenankan untuk bisa ikut ngecek barang yang sekiranya mereka inginkan gitu untuk ikut lelang gitu. Iya, oke. Baik, mungkin tadi belum kita sampaikan ya, kalau di Kejaksaan Negeri Banyuasin sendiri itu ada barang yang dilakukan pelelangan serentak nanti. Barangnya adalah ada dua mobil ya, kendaraan roda 4 ya, ada 2, kemudian ada 9 sepeda motor, dan kemudian ada 1 sepeda listrik. Nah, itu yang untuk khusus di Kejaksaan Negeri Banyuasin ya, yang di wilayah Banyuasin. Nah, terkait kondisi tadi syarat ya, kira-kira bagaimana masyarakat kalau mau ikut, terus kapan ininya ya? Kapan kita bisa ngecek dan kondisi barang buktinya? Iya. Nah, ini kita hadirkan langsung narasumber Kak Lia ini. Kak Lia ini pegawai Kejaksaan Negeri Banyuasin pada KPKNL Palembang. Wow, keren banget. Boleh Pak Lia dipersilakan. Silakan Kak Lia. Kak Lia ini kan kantornya sebenarnya di KPKNL. Di sini statusnya sebagai pegawai negeri. Iya. Boleh Pak. Silakan bisa dijelaskan panjang lebar ini. 2 jam cukup podcastnya, cukup. Habis ya. Oke, makasih ya Mbak Davina. Jadi dengan Pak Cepi juga, kalau untuk proses pendaftaran lelang ya,
Jadi kita kan sebelum mau mengadakan lelang ini kan udah promosi dulu kita ya, bisa melalui Instagram, terus TikTok, media sosial lah. Jadi di situ kita kasih tahu nih kalau teman-teman nih yang mau ikut join untuk ikut lelang itu langsung ke portal lelang Go.id. Jadi di situ kita otomatis kan registrasi akun dulu ya di situ. Nggak tahu portal Kak Lia, apa portal tuh? Bukanya di mana gitu? Iya, apa itu? Website. Portal, kalau portal kenal anak sekarang website. Website. Jadi Terlalu tinggi ilmunya Mbak ya. Emang ilmunya udah tinggi, Pak. Iya, orang KPKNL ini Bu, Mbak. Aduh. jadi gini untuk bagi Website teman-teman ya. Website lelang.go.id. Iya, jadi Oke, bisa dibuka ya, bisa. Buka di website lelang Go.id itu punya KPKNL pihak ketiga kita nih. Jadi di situ kita registrasi akun dulu ya. Kemudian nanti dari pihak KPKNL-nya bakal memverifikasi baik apa yang kita upload nih, KTP, NPWP seperti itu, dan juga nomor rekening dari masing-masing calon pembeli. Otomatis setelah diverifikasi oleh pihak KPKNL, nanti di situ kita udah bisa lihat objek lelang di e-katalog di website itu sendiri. Jadi di situ nanti lengkap nih, ada deskripsi barangnya, terus ada foto barang yang bakal kita lelang itu. Nah, kami di sini tidak hanya memberi kesempatan kepada calon pembeli ya, hanya melihat dari foto-foto yang kita upload dan juga dari media sosial kita, tapi juga kita memberikan kesempatan nih untuk para calon pembeli ataupun juga calon lelang untuk datang langsung nih ke kantor kita untuk melihat langsung kondisi unit itu. Kami sangat menyarankan untuk datang ya untuk melihat kondisi langsung, karena kita nggak mau kan kalau beli barang itu kucing dalam karung ya kan. Jadi otomatis kami di sini memberi waktu 4 hari sebelum lelang untuk melihat langsung kondisi unit yang kita akan lelang. Seperti itu. Kalau sudah puas, memang udah itu pilihannya, silakan untuk memilih di portal tersebut untuk memilih barang tersebut. Setelah sudah memilih ikuti lelang, baru nanti calon pembeli itu melunasi membayar uang jaminan. Seperti itu, uang jaminan. Setiap barang unit tuh pasti beda-beda uang jaminannya. Tapi ikuti dari sesuai dengan uang jaminan yang dipilih. Kemudian ketika itu sudah, baru sudah menyetorkan dan juga tinggal ini kita melakukan bidding. Di situ berarti kan melakukan penawaran nih. Sesuai dengan harga limit. Jadi di situ ada tertera harga limit. Itu harga penawaran terendah dari masing-masing calon pembeli. Bisa lebih, bisa dilebihkan lagi dari harga limit tersebut. Nah, itu kita ada batas nih, batas penawaran. Kebetulan di Kejaksaan Negeri Banyuasin ini jadwal lelang terakhir penawaran tuh tanggal 11 Agustus 2026. Jadi calon pembeli bisa menawarkan sampai tanggal 11 jam 11 siang. Itu kita. Nah, kalau untuk uang jaminan, pembayaran terakhir itu sehari sebelum tanggal terakhir penawaran. Berarti tanggal 10 dini hari nanti ya. Nanti malam. Nanti malam. Iya, betul. Itu terakhir pembayaran uang jaminan. Tapi kalau untuk penawaran bisa sampai besok jam 11. Tanggal 11 itu, jam 11 siang. Itu sih. Nanti kalau udah tutup, udah close, berarti langsung kita tahu siapa pemenang lelang itu tersebut. Nah, kalau misalnya nih menang lelang, kita untuk pemenang lelang diharapkan untuk melunasi uang sisanya. Uang sisanya paling lama 5 hari kerja. 5 hari kerja itu paling lama pelunasan, beserta bea lelangnya sebesar 2%. Bea lelangnya. Iya, betul itu. Nah, kalau dia nggak ngelunasin tuh kayak mana tuh? Kalau misalkan dia ya udahlah kita coba aja ngetes gitu, dia masukin jaminan. Dia nggak ngelunasin nih, tapi dia ikut nawar. Nah, itu kayak mana tuh terhadap uang jaminan tersebut? Nah, kalau untuk yang tidak melunasi nih sesuai dengan batas waktu ya, itu otomatis uang jaminannya hangus. Oh, hangus. Iya, hangus, dan juga kelulusan untuk pemenangannya tuh juga dibatalkan. Nah, jadi tapi itu bagi pemenang itu Kang CP. Iya. Bagi pemenang kan, misalnya dia tidak melunasi, bagi si pemenang kan maksudnya kan. Tapi kalau memang dia tidak menang dan itu
uang jaminan akan kembali ya. 100% 100%. dikembalikan. Oh, kalau misalnya ada lawannya misalkan Iya, seperti itu ya. begitu. Terus Jadi kemudian misalnya dia kalah. dia nggak menang nih, karena tapi kan dia kan sudah memasukkan uang jaminan. Nah, uang jaminan ini akan kembali begitu. Tapi kalau tadi seperti Kang Cepi sampaikan, kalau dialah pemenangnya, begitu pemenangnya dan tidak melunasi tadi uangnya akan hangus gitu jaminannya. Ini ya uang jaminannya kan. Uang hangus ya. jaminannya akan hangus. Uang jaminan itu dibayarkan berapa nih terkait dengan barang-barang lelang yang kita mau lelang di Kejari Banyuasin nih? Iya. Jadi kalau untuk uang jaminan itu tergantung dari masing-masing kejaksaan negeri ya ataupun kejati ya. Jadi di sini kalau untuk Kejaksaan Negeri Banyuasin kita menargetkan 30% dari harga limit. Kalau untuk uang jaminannya itu Di website itu udah ada lah semua Udah ya. ada. semua. Bisa ada dilihat nilai lah, yang harga penting limitnya. teman-teman masyarakat yang mau ikut Iya. bisa ngelihat di situ Bisa ya. ngelihat di situ. Betul. Terus tadi sampaikan tadi kan kapan gitu bisa nggak ngelihat langsung kan? Iya. Nah, tadi udah disampaikan oleh Kak Lia, jangan beli kucing dalam Beli kucing karung. dalam Jadi karung, ya. beli kucing tuh dalam kandang. Kalau kucing dalam karung nggak ada lihat. Awal dari pembelian lelang ini tetap dilaksanakan secara online melalui website tersebut. Betul ya, Mbak. sekali, Mbak Oke, Davina. Berarti nanti websitenya tadi apa Mbak? lelang Go ID. Dan seluruh informasi ada di dalam website itu kan Mbak ya. Betul. Berarti nanti websitenya akan ditulis di kolom informasi dan beserta tahap-tahap step-stepnya seperti itu. Betul. Iya, nanti sekali. kalau kita buka lelang.go.id itu kan secara umum nasional terbuka semua. Iya, benar. Nah, nanti kan di situ kan ada lagi di dalamnya itu nanti kita pilih daerahnya ya. Benar. Nah, di situ kan nanti kalau misalnya Provinsi Sumatera Selatan, misalnya kalau kita mau lihat ke ini nanti dia ke Kabupaten Banyuasin misalnya contohnya ya. seperti itu. Nanti di situ terbuka itu bukan hanya lelang yang dari kejaksaan gitu ya, karena ini kan secara umum. Secara umum karena website lelang.go.id itu seluruh instansi memang yang memang melakukan pelelangan melalui KPKNL itu akan muncul semua. Jadi kalau memang dia akan ada keterangan nanti di dalam itu, oh ini di mana gitu posisinya, misalnya Kejaksaan Negeri misalnya gitu kan, atau misalnya dinas terkait lainnya, misalnya apakah dinas apa disebutkan dalam yang ikut website di itu dalam ya. website itu. Tapi kalau di kita sendiri tadi barang-barangnya ada 2 unit kendaraan roda 4, Roda 4. ada 9 kendaraan roda 2 motor dalam hal ini, dan ada 1 kendaraan sepeda listrik. Nah, jadi kalau memang masyarakat berminat begitu silahkan dibuka situsnya, atau kalau memang yang dekat begitu ya dengan Kejaksaan Negeri Banyuasin silahkan bisa datang, bisa melihat langsung bagaimana kondisinya sehingga masyarakat benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ya kan, mungkin kan kalau di masyarakat Banyuasin kan banyak misalnya masyarakat yang berkebun gitu ya, misalnya selaku petani atau apa, dia kadang kendaraan-kendaraan ini juga digunakan untuk ngangkut ini ya, ngangkut hasil dari mereka dari ini. Biasanya kan kadang digunakan seperti itu. Jadi silakan dilihat dulu, bisa datang ke Kejaksaan Negeri Banyuasin sehingga tadi kita tahu kondisinya seperti apa, harus seperti apa nanti begitu. Nah, itulah mungkin wadah yang disediakan sama bidang PAPBB Kejaksaan Negeri Banyuasin ya, supaya nanti terhindar nih kalau ada masyarakat tiba-tiba dia main ikut lelang aja tanpa ngelihat motor atau mobil yang mau dilelang. Sibuk dia nanyain kok gini kondisinya. Itu makanya disediakan waktu untuk dilakukan pengecekan terlebih dahulu ya. Oke Mbak. Nah, kalau sekarang kita berbicara terkait transparansi dan keamanan nih Mbak. Nah, tentunya pasti untuk sobat-sobat Adiaksa atau masyarakat yang ingin mengikuti lelang ini kan Pak, ada kekhawatiran nih pasti. Ini kira-kira penipuan nggak ya? Pasti kan tentunya ada pelelangan yang mengatasnamakan kejaksaan. Nah, pasti kan kita risau nih. Ini kira-kira betul atau enggak ya? Itu gimana tuh Pak? Sistem memastikan bahwa lelang ini benar-benar lelang atas nama kejaksaan dan lelang yang aman dan transparan seperti itu Pak. Sebenarnya kalau dari itu kita kan kalau sudah masuk ke situs atau website ya, dalam hal ini lelang.go.id, insya Allah bisa kita pastikan bahwa itu adalah benar memang
lelang yang dilakukan oleh KPKNL dalam hal ini barang milik dari Kejaksaan Negeri Banyuasin gitu ya. Nah, jadi kalau dari situ sendiri kita bisa memastikan bahwa hal itu adalah benar dan bukan ini ya. Terus biasanya juga ada kekhawatiran masyarakat bagaimana nanti, karena lelang ini kan kalau dulu itu orang khawatir ini lelang ini sah atau seperti apa gitu ya biasanya kan. Terus juga nanti bagaimana sih kalau kita sudah memenangkan lelang misalnya. Nah, terkait status hukum kepemilikan gitu kan, biasanya itu akan jadi suatu pertanyaan bagi masyarakat. Betul, Pak. Ini sah nggak ya? Boleh nggak kita ikut lelang, dan kalau kita dapat lelang itu nanti kalau kita membawa kendaraan ini bisa nggak ini dibawa secara ini kan gitu kan biasanya kan. Berkaitan dengan status dokumen. Iya, status dokumennya. Kadang cuma kita bisa jelaskan juga di sini kalau terkadang tadi berbeda-beda ya. Berbeda-beda tadi misalnya ada satu kendaraan bermotor yang disita oleh pihak yang berwenang dalam hal ini misalnya kepolisian kah, misalnya kalau kita contohkan di sini secara tindak pidana umum misalnya kepolisian, itu terkadang ada yang mempunyai surat-surat atau dokumen resmi. Contohnya misalnya STNK pada saat disita, pada saat dapatlah misalnya tertangkap motor ini misalnya membawa barang terlarang atau misalnya digunakan untuk kejahatan. Nah, begitu disita oleh pihak yang berwajib, ternyata ternyata ada STNK-nya, misalnya ada juga BPKB-nya, ada yang memang tidak punya sama sekali. Terus yang nggak punya itu gimana? Nah, di sini apakah dia punya atau tidak punya, nanti kan setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang, nah mereka akan mendapatkan namanya risalah lelang. Iya, gitu. Nah, itulah salah satu dokumen yang sah ya. Yang ditetapkan oleh negara, salah satunya risalah lelang. Kalau kedepannya nanti terkait pengurusannya seperti apa di Samsat, itu mungkin nanti akan yang si pemenang lelang itu akan meneruskan atau melanjutkan dengan pihak yang berwenang lagi. Tapi secara sah bahwa dia mempunyai hak ya terhadap barang tersebut, tadi dia sudah mempunyai dokumen risalah lelang, gitu kali ya. Betul sekali. Ya, jadi untuk risalah lelang, kutipan risalahnya itu penting ya. Jadi itu jadi salah satu ADM penting lah untuk pengurusan menerbitkan bukti kepemilikan baru, seperti itu. Iya. Jadi nggak usah takut untuk bagi pemenang lelang, untuk penerbitannya bisa nanti diurus di Samsat dengan membawa risalah lelang dan kelengkapan lainnya seperti itu. Iya. Oke, berarti Sobat Adiaksa dan masyarakat semuanya tidak perlu khawatir untuk mengikuti lelang dari Kejaksaan, karena dengan adanya risalah lelang tadi telah cukup untuk menyatakan bahwa barang yang dibeli dari lelang tersebut adalah milik kita. Seperti itu ya, betul ya Bapak? Betul sekali. Oke. Sering kali Bapak, ini Davina sendiri ya Pak yang sering kali dipertanyakan dengan sobat-sobat Adiaksa lainnya, kira-kira uang dari hasil lelang itu dikemanakan sih? Karena kan itu pasti tentunya menjadi pertanyaan lah dari masyarakat luar kan Pak ya. Iya, benar. Jadi kalau uang tersebut itu masuk kantong kali ya. Wow. Enak ya. Itu kan takutnya kan pertanyaan orang seperti ini kemana uang ini hasilnya ini misalnya. Tapi kan jelas kalau di sini semuanya itu kita setorkan ke negara ya, dalam hal ini bahwa negara ini mendapatkan penerimaan negara bukan pajak ya, PP. Jadi semua hasil lelang berapapun nilainya, mau besar mau kecil, itu disetorkan ke kas negara. Jadi tidak akan sepeser pun uang itu mengalir ke siapapun. Pribadi ya? Iya, kantong pribadi kah, atau misalnya ke oknum-oknum tertentu misalnya. Dan tadi juga
bisa kita yakinkan ke masyarakat ya bahwa lelang secara terbuka ini, masyarakat tadi terkait jangan khawatir misalnya terhadap dokumennya, tapi yang pasti juga jangan khawatir transparansinya. Ya betul. Karena kalau kita mengikuti lelang secara terbuka ini kan nanti khawatir ini bisa diatur nih pemenangnya, gitu ya kan? Kita aja nggak tahu siapa yang nawar paling tinggi kan? Betul. Kok kita bisa ngatur pemenangnya gitu kan? Nah jadi tadi itulah mungkin juga kekhawatiran masyarakat selama ini. Bahwa ini sudah tahu nih bakal dimenangin siapa yang ngambil. Nah contohnya aja di beberapa, kita nggak usah ke dinas lain ya, di kejaksaan sendiri ya. Di kejaksaan sendiri itu seringkali pemenang lelangnya itu jauh dari di luar provinsi malah di luar provinsi. Ada beberapa di kita pun gitu ya kali ya pernah jadi informasinya itu bahwa beberapa kejaksaan pun misalnya nanti saya pernah tugas di sebelumnya juga itu ada mobil yang dilelang secara terbuka. Ternyata si pemenang lelang ini dari provinsi Sulawesi kalau nggak salah, Sulawesi Selatan atau mana waktu itu. Jadi jauh dia mau ngambil barang itu ternyata karena ini kan terbuka seluruh Indonesia. Nah, kan bisa saja orang kalau misalnya masyarakat buka situs lelang.go.id itu kita mau lihat nih lelang yang kalau memang yang dekat ya oke lah, misalnya kayak di Palembang misalnya kan. Misalnya masyarakat Banyuasin mau lihat yang di Palembang, buka aja nanti di Palembang. Palembangnya ada apa aja mungkin bisa jadi kan. Atau dia misalnya di daerah Jakarta, itu kan lebih banyak lagi. Nah bisa jadi dia buka di sana, bisa jadi. Tapi yang pasti kalau masyarakat Banyuasin sendiri yang dekat di sini, ya kalau memang ada ini silakan kita harapkan nanti masyarakat Banyuasin lah untuk bisa ini menjadi terjual semua ya begitu ya nantinya. Betul, harapan kita ya Pak ya. Jadi semoga aja banyak peminat ya dari hasil lelang ini juga nanti akan disetorkan ke kas negara, salah satu PNBP begitu ya terhadap kejaksaan sendiri. Iya, ini Pak Haris dan Yulia ya. Ayo. Ini kebetulan saya mohon maaf nih karena ada kegiatan lagi pimpinan dan mau nanti bisa dilanjutkan lagi. Yang pastinya gini, teman-teman semuanya, masyarakat ya khususnya di wilayah hukum Kabupaten Banyuasin terhadap barang lelang yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Banyuasin melalui lelang .go.id ya, website.go.id. Semuanya itu sudah bisa dilihat dan ini secara terbuka. Nah, itu sudah bisa dipastikan, tadi juga sudah dijelaskan sampai dengan terkait dengan akhirnya diterbitkan risalah lelang yang akan menjadi dasar penerbitan surat baru ya kalau untuk kendaraan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi jangan khawatir pada teman-teman terhadap proses lelangnya ataupun pembayarannya, ini kita nggak ada tipu-tipu lah, insya Allah lah ya. Betul. Nah, ini salah satu partisipasi kita masyarakat untuk menaikkan PNBP, menghasilkan PNBP yang nantinya juga buat negara pastinya kan, karena buat masuk ke kantong pribadi. Nah, itulah ya, kurang lebih itu ya. Terima kasih yang JP. Nah, nanti bisa diterusin aja sama Baik Bapak Bu Davina ya. Terima kasih. Oke. Baik, kita lanjut ya Pak Haris, Mbak Lia. Dengan tidak adanya kasih intel, tetap lanjut podcast kita ya. Tetap lanjut, nggak apa-apa Mbak Davina. Oke, berarti tadi udah dijelasin semua tuh terkait keabsahan barang, terkait keamanan, transparansi. Nah, Pak Haris, Mbak Lia, ada nggak deh tips and trick untuk Sobat Adiaksa yang baru mengikuti lelang agar bisa memenangkan lelang tersebut? Kalau tips and trick ya, mungkin tadi sudah dijelaskan bagaimana caranya. Sekarang kita udah ikuti prosedur misalnya. Ternyata kita sudah ikut. Oh, ini barang yang kita inginkan gitu ya. Kita tahu limitnya misalnya berapa. Kita contohkan aja misalnya limitnya 500.000 misalnya. Nah, pertama jangan nawar sesuai dengan limit.
ya kan? Yang pasti kan tentunya. karena ini secara lelang terbuka, pasti ada orang melakukan penawaran di atas itu. Ya, betul. Nah, tawarlah semaksimal mungkin, tapi kita sesuaikan, tetaplah disesuaikan dengan bagaimana kondisi kira-kira kalau kita beli barang ini dengan harga segini, masuk akal nggak ya? Ya. Gitu. Sesuai nggak ya kira-kira? Jangan sampai juga nanti akhirnya kita ngebet bener dengan barang ini, kalau kita sendiri sih kita harapkan bisa semaksimal mungkin ya. Cuma kan hal itu juga kembali ke masyarakat dengan kemampuan masyarakat. Kalau memang dia mampu dan memang menginginkan barang dan sudah lihat nih, wah iya ini cocok nih kalau ini masih masuk harganya gitu ya. Silakan aja lah. Kalau silakan aja, nggak juga kita halangi. Dibatasi juga. Misalnya dari 500.000 tadi tiba-tiba dia nawar 1 juta atau nawar 2 juta, boleh-boleh aja. Secara maksimal kalau kita harapnya sih maksimal. Pada intinya jangan menawar dekat-dekat limit. Iya. Kalau orang tiba-tiba nanti ada yang nawar 1 juta, yang satunya 1.050.000, menang lah 1.050.000. Jadi jangan nanggung kalau nawar. Iya, betul. Gitu. Mbak Gimana Lia, kan? Iya. Dan juga kan banyak orang ikut lelang ini kan karena harganya ya. Karena kan tentunya lebih murah betul, kan Mbak ya. Ini kan memberi kesempatan untuk ya teman-teman yang lain nih yang mungkin kalau mau membeli barang dengan harga tinggi kan ada yang bisa, ada yang enggak nih. Benar. Jadi dengan adanya harga lelang ini bisa membantu masyarakat yang membutuhkan dengan harga yang terjangkau lah ya kan. Jadi kalau untuk memilih untuk masukkan data penawaran itu pun kalau bisa di atas limit, cuman balik lagi seperti sesuai kantongnya ya gitu, kemampuannya seperti itu. Mudah-mudahan menang sih. Amin. Ya pasti semua yang ikut berdoa menang gitu Pak ya. Oke. Nah, kalau untuk batas waktu pembayaran itu maksimalnya berapa hari Pak? 5 hari kerja. 5 hari kerja. Iya. Pak ya. Oke, berarti lewat dari 5 hari itu ialah angus kan untuk pelunasannya. Betul seperti yang Mbak jelaskan tadi ya. Oke. Selanjutnya seberapa besar sih target penerimaan negara bukan pajak atau yang biasa dikenal dengan PNBP ya yang diharapkan bisa terrealisasi pada event lelang serentak ini? Baik. Dari pusat sendiri ya, dari Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung, pimpinan menargetkan PNBP ini semaksimal mungkin gitu ya, sebesar-besarnya sehingga negara juga terbantu ya dengan adanya penerimaan dari lelang ini, dilakukan secara serentak ini ya. Nah sebelumnya itu belum pernah dilakukan secara serentak di Indonesia, atau kalau dulu mungkin pernah atau ini saya tidak monitor, tapi saat ini kenapa dilakukan serentak tadi mungkin di awal sudah disampaikan bahwa salah satunya adalah kita mau menyambut Hari Lahir Kejaksaan ya di 2 September nanti. Salah satunya kita akan mencoba untuk menghadirkan suatu hal yang baru dan menjadi pemasukan bagi negara dan juga bisa membantu masyarakat dalam hal ini mungkin mendapatkan atau mempunyai kendaraan, misalnya contohnya dalam hal ini kendaraan atau apapun barang yang dilelang ya, baik bergerak maupun benda tidak bergerak, sehingga masyarakat juga merasa wah akhirnya saya punya ini, misalnya punya kendaraan misalnya yang memang belum punya kendaraan seperti itu ya, dan terbantu dengan nilai yang jauh di atas dari harga pasaran. Misalnya pasarannya sekian, ternyata kalau kita ikut lelang lalu ternyata harganya jauh dari harga pasaran. Nah, jadi semaksimal mungkin, dan juga harapan kami di Kejaksaan Negeri Banyuasin ini juga barang-barang yang dilelang di Kejaksaan Negeri Banyuasin juga ini semuanya terjual ya, sehingga nanti ke depan terus kita akan coba tingkatkan pelayanan kepada masyarakat begitu kali ya. Betul sekali Pak. Mbak Lia ada tambahan?
Tambahannya ya untuk teman-teman sekalian ikut semua ya, join ke kita biar semakin banyak yang antusias untuk ikut, semakin banyak juga peluang untuk mengembalikan uang negara. Terima kasih. Amin. Semoga lelang serentak ini dapat mencapai target yang setinggi-tingginya, bahkan lebih dari target yang sudah ditentukan seperti itu, Pak ya. Amin. Dengan berakhirnya pesan-pesan dari Mbak Lia dan Pak Haris tadi, selesai Pak podcast kita. Pertanyaan-pertanyaannya sudah habis dan semua penjelasan dari Bapak, Mbak Lia dan Pak Kasih Intel tadi sudah cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Adiaksa di luar terkait lelang serentak. Seperti itu. Sebelumnya terima kasih juga ya Bapak dan Mbak Lia sudah bersedia menjadi narasumber pada podcast Jamet kita pada hari ini. Seperti itu. Baik, nah Sobat Adiaksa, dari obrolan hangat kita tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa lelang serentak ini dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya masyarakat Kabupaten Banyuasin saja, yang tentunya akan dilaksanakan secara aman dan transparan. Lalu, apabila ada berita-berita palsu atau berita-berita yang mengatasnamakan lelang kejaksaan, kalian jangan pernah takut untuk melapor ke kejaksaan, karena kami khususnya Kejaksaan Negeri Banyuasin sangat terbuka atas laporan-laporan masyarakat agar bisa segera ditindaklanjuti. Baik, dengan kesimpulan tadi maka berakhir pula podcast kita pada hari ini. Saya Siti Davina Almaira selaku host podcast Jamet Jaksa Mengedukasi Kejaksaan Negeri Banyuasin pamit undur diri.